Ya, kembali lagi bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi terkait harga bahan pokok ya. Silahkan Bang. Iya, harga bahan pokok ini mungkin sudah mengalami fluktuasi. Bagaimana tadi mungkin hasil dari sidak yang dilakukan di awal-awal atau sebelum Ramadan ini? Apakah memang ada kemungkinan dia terjadi lonjakan harga atau mungkin sebenarnya bisa diprediksi baik-baik saja gitu, Pak? Ya kita harapkan sih ya untuk masalah lonjakan harga sih tidak terjadi ya. Sepemantauan tim pengendali inflasi daerah ketika melakukan sidak ke lapangan, baik itu ke pasar tradisional, distributor dan juga toko modern, kita pantau sepemantauan kita semua tadi itu bahwa untuk stok beras lumayan banyak, stok minyak goreng, terus juga gula, kemudian telur, kemudian daging itu baik itu daging segar maupun daging frozen ya, cukup tersedia sih semuanya tadi itu. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan harga ya seperti yang kita takutkan begitu loh. Jadi aman saja. Sebenarnya sih tidak ada temuan yang bagaimana ya, karena sewajar-wajarnya saja. Di pasar tradisional juga tadi itu perdagangannya juga berjalan dengan normal. Terus juga di stok di distributor juga tersedia cukup lumayan banyak, yang ibarat kata ketika semua tim pengendali inflasi daerah melihat tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Demikian juga ketika kita memasuki ke toko modern, toko modern tadi juga kita lihat sampai ke ininya apa ini namanya cold storage-nya gitu. Nah, kita sampai ya kita lihat produk frozen-nya, kita masuk ke dalam cold storage-nya juga penuh itu kulkasnya. Nah, di situ. Sebenarnya kalau kebutuhan kita memang apakah selalu diberi porsi lebih ketika Ramadan ini atau biasa saja gitu, Pak? Porsi lebih ya. Memang apa ini namanya? Ketersediaan stok itu memang selalu dijaga ya. Ya, betul. Baik itu menjelang hari besar keagamaan maupun ibarat kata hari-hari biasa. Jadi terus kita stabilkan itu untuk ketersediaannya. Nah, kalau tadi kita bicara bahwa sebenarnya stok itu masih mencukupi dan pasokan sejauh ini ya Pak ya masih aman karena juga cuaca buruk sudah berlalu ini. Lalu kenapa kadang-kadang masih terjadi kenaikan harga? Apakah ini ya tadi kembali lagi dengan pertanyaan saya di awal tadi, apakah memang murni karena keadaan pasar atau kondisi lain seperti pengaruh masyarakat atau bahkan bagaimana penjualan itu berlangsung di masyarakat? Mungkin kenaikan harga ini begini ya. Ketika menjelang hari besar keagamaan, kayak contoh menjelang bulan Ramadan ini, kita tidak bisa memprediksi ya ketika konsumen itu memiliki daya beli yang tinggi. Nah, kemudian dia menyetok persediaan untuk dapurnya selama menjelang bulan Ramadan. Nah, mungkin permintaan tinggi di beberapa pasar itu yang menyebabkan harga mungkin ada kenaikan ya, karena stok barang di pasar juga agak terbatas ya. Nah, ketika ada yang borong itu mengakibatkan menipis persediaan barang jualan di pasar. Nah, mungkin hukum ekonominya begitu. Berarti ada supply yang sebenarnya normal, supply-nya kita tapi normal. demand yang naik. Betul. Gitu ya. Berarti ketika permintaan terlalu tinggi. Ini berarti apakah bisa dibilang karena masyarakat terlalu mengubah pola konsumsinya jadi sangat konsumtif gitu Pak? Mungkin seperti itu ya, ada kayak model panik ya. Ini ya takut nggak cukup lah ya bahan di rumah. Betul. Makanya beli banyak di awal gitu. Zaman sekarang kan orang jual kulkas kan besar-besar ya. Iya. Enggak kayak dulu kan kita punya kulkas kan setinggi dagu kita aja. Kalau sekarang kan udah setinggi kepala gitu. Bahkan lebih tinggi dari nyetok kita. Barangnya lebih enak di rumah. Nah gitu. Jadi pengaruh juga. Tapi apakah nih misalnya kita imbau lah misalnya inginlah bahwa masyarakat itu tidak panik buying tadi. Tapi apakah Dinas Perdagangan bisa menjamin bahwa stok itu tetap selalu ada gitu di pasaran? Karena kenapa jadi panik buying? Kan kira-kira mereka takut nih hilang atau habis gitu. Itu dari itu kali kabar-kabar burung aja kali ya mau mungkin habis mendengar tuh. banyak cerita bahwa ini mau habis gitu lalu akhirnya
too much. isu ya, Iya. kayaknya isu ya. Jadi ya masyarakat sih sebenarnya janganlah termakan isu-isu seperti itu. Karena kan kita sebagai pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan tim pengendali inflasi daerah dari berbagai unsur itu kita tetap berupaya yang pertama mengendalikan inflasi, terus yang kedua juga mengendalikan ketersediaan stok, yang ketiga juga kita mengendalikan harganya. Ya harapan kita bahwa harga tetap tetap murah, inflasi tetap terkendali, stok tetap tersedia. Nah, di situ sih jadi harapan kita semua di situ. Jadi ya masyarakat ya insya Allah pemerintah bisa mengupayakan yang terbaik lah dalam masalah barang pokok ini. Biasanya kan dilakukan strategi-strategi seperti pasar murah dan lain-lain. Apakah memang sudah diagendakan untuk Ramadan ini, Pak? Pasar murah ya, memang pasar murah kita sudah agendakan ya. Kita menggandeng salah satunya perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Banjarmasin ini untuk ikut berpartisipasi dengan menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu sudah kita sudah kita rangkum. Nanti kita tinggal agendakan pada saat bulan Ramadan nanti. Nah, jadi kita masih susun jadwalnya tuh. Jadi masih direncanakan tanggalnya berapa. Terus juga kemudian tempatnya di mana. Nah, di situ. Oh, pasar murah ini nanti akan diadakannya kemungkinan beberapa kali gitu ya Pak dalam sebulan gitu. Betul. Nanti merata ya di setiap kecamatan di Kota Banjarmasin itu, baik itu di Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan dan juga Banjarmasin Tengah. Itu nanti kita sebar nanti. Mengomongkan tentang pasar murah, gimana tuh Pak perbedaan dari tahun kemarin? Ya, apakah respon masyarakat tuh baik atau pasar murah ini loh terlaksana dengan baik, tersampaikan dan tersalurkan dengan kepada orang-orang yang tepat juga dari tahun kemarin, itu boleh diceritakan? Ya, dampaknya cukup bagus ya dalam kita melaksanakan pasar murah tuh untuk mengendalikan inflasi. Antusiasme masyarakat dalam menerima program pasar murah kita juga cukup bagus. Kemudian sasaran yang kita tujukan untuk pelaksanaan pasar murah itu yaitu kepada masyarakat yang miskin dan juga yang stunting. Nah, di situ yang jadi target utama kita. Menarik nih, karena bicara tentang dampak kenaikan harga bahan pokok itu ternyata tidak hanya sekedar inflasi ya, bahkan jika lebih parah berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Karena jika tidak mampu membeli berarti semakin ekonomi masyarakat itu semakin terganggu. Mungkin kita akan lebih lanjut nanti bagaimana sebenarnya strategi-strategi yang benar-benar akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan apa impact ataupun dampak yang ingin diharapkan. Setelah yang satu ini saudara tetaplah di Kompas TV Banjarmasin.